Oke, sahabat energi terbarukan Indonesia, saya berada di PLTS Gajah Bertalut 20 kWp. Saat ini saya ingin memasang proteksi baterai. Baterai OPZP ini sudah dipakai selama 7 tahun. Selama 7 tahun masih oke, masih bisa melistriki masyarakat selama lebih dari 7 tahun. Tidak ada masalah, karena sudah dilakukan evaluasi dan stabilisasi. Untuk menjaga baterai agar tidak drop lagi atau semacam proteksi baterai, kita pasang low voltage disconnect yang ini. Jadi ada hanya 4 kabel ya. Satu kabel baterai kita ambil dari SCC saja, di dekat terminal SCC, dan satu kabel adalah relay yang dipisahkan dari sistem low voltage disconnect yang di pasaran ini, dirombak, jadi terpisah. Jadi dia tidak ada hubungan dengan DC-nya, karena relay dipisahkan. Normally opennya tidak terhubung ke sumber DC, jadi dia hanya terisolasi ya. Jadi di sana ada di panel distribusi. Di panel distribusi ada kontaktor. Nah, ini kabelnya tadi ya. Ini untuk menghidupkan kontaktor warga. Nah, untuk antisipasi jika low voltage disconnect-nya rusak, maka kita pakai MCB yang 63 ampere untuk bypass sambungan warga di kontaktor. Jadi kalau rusak tinggal naikkan yang diisolasi ini ya. Ini tandanya jangan diganggu gugat ini. Kalau rusak baru dinaikkan. Jadi ini tidak dimainkan ya. Nah, untuk rangkaiannya cukup kontaktor dan low voltage disconnect. Tidak ada relay. Karena relaynya kita manfaatkan relay yang ada di sini langsung. Relay yang ada di sini sudah kita manfaatkan langsung tanpa terkoneksi ke DC lagi. Jadi terisolasi langsung. Untuk pengaturannya, ini ada 2 tombol kiri dan kanan. Ya, untuk ngeceknya kita tekan sekali saja. Ini berarti di tegangan 47,5 dia mati. Hidupnya tekan sebelah kanan. 47,5 tambah 5 berarti 52,5 dia hidup kembali. Ya. Dia akan hidup kembali dengan asumsi di tegangan 52,5 itu baterai menuju top chart. Top chart artinya matahari cukup arusnya cukup untuk menaikkan tegangan baterai yang semula 48 di pagi hari atau 47,5 paling bawah, dia naikkan sampai 52,5. Itu artinya matahari cukup baik. Karena top charge-nya itu di tegangan 54 ya. Di tegangan 54. Jadi dengan perkiraan SOC baterai sudah di atas 30% atau 40%, maka warga dihidupkan kembali. Yang shelternya tidak pernah mati. Nah, untuk pengaturannya kita tekan. Misalnya kita bikin di tegangan 48 dia mati ya. Tekan lama ini yang kiri, maka untuk menambahnya dalam kondisi berkedip ya, tekan lama lagi. Nah, tekan kiri untuk nambah. Misalnya 47,7 misalnya gitu. Ya. Kalau 48 ya sampai 48. Nah, tersimpan sendiri dia. Nah, untuk kapan dia hidup, tekan lama sebelah kanan. Misalnya ini. Misalnya kita bikin di 5,2 atau 4,5 lah misalnya. 45 ke kanan ya. 45 dari berapa? Dari 47 misalnya 47,5 ya. 47,5 ditambah 4,5 berarti
di tegangan 52 ya berarti ya. 47,5 ditambah 4,5. Berarti di tegangan 52 dia kembali mengaktifkan kontaktor di panel distribusi. Jadi cukup demikian, simpel saja pemasangannya, dan ini saya wajibkan pemakaian ini untuk PLTS yang sudah berumur di atas 3 tahun untuk menjaga baterai tidak drop lagi. Jadi kenapa demikian? Karena baterai baru 1,8 kali 24 itu masih di bawah 48. Sementara baterainya lama akan terjadi timpang. Jadi akan ada satu baterai nanti yang di bawah 1,8 dan itu akan rusak. Ya, jadi demikianlah untuk pengamanan, karena baterai yang di atas 3 tahun SOC-nya kesehatan SOH ya, SOH baterai sudah tidak sama lagi. Jadi dia menjaga, biasanya itu di tegangan 47 ke bawah itu sudah ada sel yang di bawah 1,7. Nah, untuk antisipasinya kita pakai low voltage disconnect dengan catatan tegangan di bawah 48 atau 47,5 itu sistem beban warga dimatikan. Jadi kalau warga dimatikan maka baterai akan naik lagi karena dia tidak overload ya. Nah, kapan hidupnya? Di saat sinar matahari ada, maka baterai akan naik tegangannya 47,5 ditambah 4,5. Berarti di tegangan 52 dia aktifkan kembali, ditandai dengan lampu tanda dia aktif yang di atas. Oke, demikian. Jangan lupa like dan subscribe Solusi Harisman. Sampai ketemu lagi.